Selamat siang, perkenalkan nama saya Martinia Lisa Setiawati, NIM 2021230058, mata kuliah Teori Komunikasi kelas B, dosen pengampu, Bapak Latif Yanto SIKOM, MEPIKOM, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan teori komunikasi massa. Yang pertama, pengertian dari teori komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan kepada khalayak luas atau masyarakat umum dengan sifat komunikasi yang heterogen. Komunikasi massa dapat terjadi dengan beragam media massa sebagai sarana untuk menunjang komunikasi tersebut. Media massa yang digunakan dalam komunikasi massa pun dapat berupa audio, audiovisual, media cetak maupun media luar ruangan. Komunikasi massa yaitu teori dari imperialisme budaya atau kultural imperialisme budaya teori. Teori ini berpandangan bahwa media dapat membantu modernisasi dengan memperkenalkan nilai-nilai barat yang dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan hilangnya keaslian budaya lokal. Berbicara tentang imperialisme budaya modern, banyak peneliti menganggap dominasi budaya Amerika secara global dan menyebut Amerika Serikat sebagai kekaisaran baru atau kerajaan jenis baru. Maksudnya, penyebaran budaya Amerika Serikat secara global menunjukkan kepada kita relevansi pendekatan budaya filosofis dengan imperium. Masa global Amerika menunjukkan bahwa negara yang dominan harus menjadi pemimpin di semua bidang, termasuk seni, pendidikan, sains, teknologi, olahraga, dan lainnya. Seperti yang bisa kita lihat, budaya populer Amerika telah menyebar hampir di mana-mana berkat Hollywood, penerbit musik dan buku, saluran TV, serta kemajuan teknologi atau smartphone Apple dan perangkat lunak Microsoft, merek pakaian populer, sumber daya media, tim olahraga nasional Amerika Serikat yang memenangkan berbagai kompetisi, dan sejumlah besar terobosan ilmiah besar yang dibuat di beberapa universitas ternama Amerika Utara. Semua ini menjadikan Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang dominan secara global, dan inilah yang disiratkan oleh banyak peneliti ketika mereka menyebut Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemonik atau sebuah kerajaan. Sejarah kemunculan teori imperialisme budaya. Imperialisme muncul pada tahun 1960-an dan telah menjadi fokus penelitian sejak tahun 1970-an. Istilah-istilah seperti imperialisme media, imperialisme struktural, ketergantungan budaya, dan dominasi budaya atau imperialisme ideologi dan imperialisme ekonomi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan gagasan dasar mengenai imperialisme budaya. Teori ini menandai salah satu konsep utama di balik pergerakan untuk tatanan informasi dalam komunikasi dunia baru, meliputi organisasi internasional seperti contohnya UNESCO. Imperialisme budaya pada umumnya juga disebut juga dengan imperialisme budaya Amerika Serikat karena yang dianggap imperialisme budaya adalah berasal dari negara Amerika Serikat. Ini seperti pendapat Charles Herbert 2003 yang mengatakan bahwa secara umumnya imperialisme budaya merujuk kepada penyebaran dan kuasa dari produk dan budaya konsumen Amerika Serikat ke seluruh dunia, yang mana banyak negara mendakwa terkikisnya tradisi budaya dan nilai lokal mereka. Teori imperialisme budaya menurut Nurudin 2007 pertama kali dikemukakan oleh Herb Schiller pada tahun 1973. Tulisan pertama Schiller yang dijadikan dasar bagi munculnya teori ini adalah Communication and Cultural Domination. Teori ini imperialisme budaya menyatakan bahwa negara barat mendominasi media di seluruh dunia ini. Ini berarti pula media massa negara barat juga mendominasi media massa di dunia ketiga. Alasannya, media barat mempunyai efek yang kuat untuk mempengaruhi media dunia ketiga. Media barat sangat mengesankan bagi media di dunia ketiga, sehingga mereka ingin meniru budaya yang muncul lewat media tersebut. Dalam perspektif teori ini, ketika terjadi proses peniruan media negara berkembang dari negara maju, saat itulah terjadi penghancuran budaya asli di negara ketiga. Kebudayaan barat memproduksi
hampir semua mayoritas media massa di dunia ini seperti film, berita, komik, foto, dan lain-lain. 4. Asumsi dasar dari teori imperialisme budaya. Media memainkan peran utama dalam menciptakan budaya. Asumsi lain menyatakan bahwa teori ini menggunakan pendekatan terpusat untuk pengembangan dan distribusi produk media. Hal ini berarti semua produk media berasal dari negara-negara sentral yang mempunyai motif untuk mendominasi media di negara-negara. Hubungan antara komunikasi massa dan media massa dengan teori kultural. Media massa merupakan suatu hal yang sudah sangat dikenal sebagai jalur kehidupan sosial yang mampu melewati batas-batas negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa media massa berperan penting dalam tercapainya arus informasi yang dimana merupakan salah satu kepentingan dunia barat dalam mendominasi dunia dalam proses imperialisme budaya di mana budaya dunia dapat bertukar melalui media massa. Sekian dari saya, terima kasih.